Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yureka Lorenza, NIM SF19082, Prodi S1 Farmasi di Stikes Purna Lestari, Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan data yang saya ambil sebagai contoh untuk pengujian uji normalitas dan uji homogenitas itu sendiri. Jadi di sini saya mengambil judul dari pengaruh video edukasi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien rujuk balik hipertensi di Apotek Sempurna Matapura angkatan 2017. Nah, secara khusus pada kali ini saya akan membahas analisis data kelas eksperimental dan kontrol dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk datanya sendiri ini sudah saya buat di Excel dan bagi teman-teman yang ingin menginput data ke SPSS, jika ingin mudahnya bisa kalian bikin dulu di Excel, nanti tinggal kalian copy paste ke SPSS sehingga akan memudah kalian untuk menginput data. Nah, untuk ini data yang saya ambil dari judul tersebut ada 4 jenis data yang terdiri dari 2 kelas, ada kelas eksperimental dan kelas kontrol. Nah, mungkin ini teman-teman bertanya, kenapa ada pre-test dan post-test? Jadi kebetulan di judul ini dia mengambil metodenya dengan menggunakan pre-test post-test, sehingga ada 2 jenis. Ini ada data pre-test post-test di kelas eksperimental, ada pre-test post-test di kelas kontrol. Nah, mungkin langsung aja untuk kita bersingkat waktu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar uji normalitas. Nah, sebelumnya apa sih uji normalitas itu sendiri? Jadi, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang kita ambil itu terdistribusi secara normal atau tidak terdistribusi secara normal. Nah, data normal merupakan syarat mutlak sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik. Nah, biasanya analisis statistik parametrik ini yang digunakan itu sering uji varied sample test dan uji independent sample test. Nah, dalam statistik parametrik ada 2 jenis uji normalitas yang dapat kita pakai. Nah, yang sering dipakai itu ada uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Oke, mungkin langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 21. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan SPSS 21, tidak apa-apa karena tampilannya kurang lebih sama saja. Nah, untuk di bagian SPSS ini terbagi menjadi 2, ada variable view, ada data view. Jadi untuk variable view ini kita memasukkan variabel kita. Nah, untuk data ini kita memasukkan data kita nantinya dari Excel yang sudah kita buat. Nah, ini variable view-nya kita input terlebih dahulu. Yang pertama itu kita input hasil. Namanya hasil, yang bawahnya kelas. Nah, nantinya ada 2 kolom tabel di data view. Nah, untuk desimal, saya tidak menggunakan desimal 2, tetapi tanpa desimal. Nah, untuk labelnya, hasil
kuesioner kepatuhan. Bawahnya kelas. Nah, untuk values itu ada titik 3. Nah, karena kita ada 4 data yang akan kita input, tentunya di label data ini kita harus ada 4 juga, menyesuaikan data yang kita punya. Nah, jika kalian punya data 2, berarti isikan hanya 2 saja, misalkan 3 saja. Nah, misalkan 1 bagaimana? Kalau misalkan 1, tidak perlu mengisi ini karena tidak ada yang dibandingkan datanya. Nah, langsung aja kita masukkan, misalkan angka 1 itu kita misalkan untuk pretest di eksperimental. Add 2 post-test eksperimental. 3 pretest kontrol. 4 pretest post-test kontrol. Setelah itu, setelah semua kelas dimasukkan, tinggal kita tekan OK. Nah, untuk measure-nya kita menggunakan scale. Nah, setelah data variabel sudah kita input, selanjutnya kita masuk ke penginputan data kita. Nah, di sini akan muncul 2 kolom. Nah, untuk hasil ini kita masukkan data kita, dan untuk kolom kelas itu kita masukkan nomor kelas kita yang kita buat di label tadi. Nah, hasil tinggal kita copy paste, tambah pretest, Ctrl C, itu yang post-testnya, post-test, Ctrl C. Nah, untuk post-test itu tidak kalian masukkan di kolom sampingnya, tetapi di kolom setelah kita menulis pretest, itu di bawah angka 6. Tinggal dimasukkan. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi dalam satu tabel hasil ini terdapat 4 data. Setelah data di hasil sudah kita masukkan, selanjutnya kita masukkan jumlah kelas. Nah, untuk pretest tadi kan kita misalkan kelas 1 yang kita masukkan 1 sampai ke 17. Nah, data selanjutnya dari data 18 itu kita masukkan kelas 2. Kelas 2 tadi kan kita misalkan post-test eksperimental. Nah, di nomor 35 itu kita masukkan angka 3. Kemudian kita misalkan pretest kontrol. Pretest kontrol. Nah, di angka 52, di data nomor 52 itu kita mulai data post-test kontrol. Kita misalkan tadi kan angka kelasnya 4. Jadi di kolom kelas ini kita sesuaikan data yang kita masukkan di variable view tadi. Kalau misalkan beda, tentunya akan mempengaruhi hasil kita. Nah, kalau sudah, tinggal kita tekan analyze. Setelah itu deskriptif statistik.
explore. Nah, untuk kategori kuesioner kita masukkan di dependent list, dan untuk light itu di factor list. Nah, selanjutnya tekan fruit. Dan jangan lupa kalian menekan normality, karena kan di sini kita ingin uji normalitas pada data kita. Setelah sudah, tekan continue. Oke. Nah, berikut data yang kedua. Nah, di sini datanya berarti di pretest eksperimental nilai sigma seperti ini sampai ke post-test kontrolnya. Sehingga tadi kan dapat disimpulkan bahwa dari data yang kita dapatkan ini lebih dari 0,05, sehingga data yang ada ini merupakan data yang terdistribusi secara normal, sehingga selanjutnya kita bisa menggunakan uji normalitas seperti uji paired sample test dan uji independen. Tetapi pada uji parametrik ini akan saya jelaskan di video selanjutnya, tidak di video ini, karena di video ini saya hanya secara khusus menjelaskan uji normalitas dan uji homogenitas pada data yang kita input. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita bisa mencoba uji homogenitasnya lagi. Kita kembali. Nah, kita membuat data baru lagi dengan menekan file, new, setelah itu data. Nah, untuk diuji homogenitas itu sendiri, konsep dasarnya yaitu uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui suatu varian atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen, sama, atau heterogen. Data yang homogen merupakan salah satu syarat atau bukan syarat mutlak dalam uji independen sampai tes. Nah, dalam penelitian ini, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian data proses kelas eksperimen dan data proses kontrol kita bersifat homogen atau tidak homogen. Nah, jadi di sini perbedaannya, kalau uji normalitas itu kita memasukkan semua data tadi, ada yang pretest kita masukkan. Nah, sedangkan untuk uji homogenitas itu kita cukup memasukkan data post-testnya saja di masing-masing kelas. Tidak untuk pretest itu tidak dimasukkan di uji homogenitas. Jadi itu konsep dasar dari uji homogenitas. Nah, lanjut kita masukkan data kita. Nah, untuk yang post-test di eksperimental, oke, sebelumnya seperti tadi kita masukkan dulu di input data variabel dulu sebelum kita masuk ke data view. Pertama hasil kelas. Nah, desimalnya kita nolkan, label hasil kuesioner kepatuhan kelas. Nah, yang untuk ini, value label, itu karena kita hanya menggunakan dua data, nah jadi di sini kita input hanya dua saja. Nah, untuk angka 1, misalkan kita input data untuk post-test eksperimen. Yang kedua, kelas 2, itu kita misalkan untuk post-test control. Oke. Nah, untuk measure-nya itu kita menggunakan scale. Nah, lanjut. Setelah data variable view sudah kita input, selanjutnya kita menginput data view kita. Tadi kan data yang kita gunakan di uji homogen itu hanya post-test, eksperimen, dan post-test kontrol, tidak untuk pretestnya. Kita copy dari data Excel kita seperti tadi. Cek. Nah, sama hal yang tadi, untuk data selanjutnya kita masukkan di
bagian bawahnya, tidak di samping kolom keduanya. Kalau kalian masukkan di data sampingnya, tentunya akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan, dan tentunya akan berbeda. Nah, jika sudah, tadi kan untuk tes eksperimental itu kan kita misalkan kelas 1, jadi kita masukkan kelas 1 di bagian tes eksperimental sampai ke data 17. Nah, dari data 18 itu kan sudah masuk ke data post-test kontrol yang tadi kan kita misalkan kelas 2. Setelah sudah, untuk menguji homogenitas itu kita tinggal klik analyze, setelah itu deskriptif statistik, explore. Nah, untuk hasil kuesioner itu kita masukkan di sini, bukanlah di sini. Setelah itu upload. Nah, untuk uji homogenitas kita tidak menekan ini, tetapi kita ubah di bagian spread-nya itu jadi power estimation. Nah, continue, oke. Nah, berikut untuk datanya, untuk data homogenitasnya. Nah, jadi untuk data homogenitas yang didapat itu kan 703 untuk based on mean-nya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita punya ini lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa data kita merupakan homogen, bersifat homogen. Nah, oke, jadi kesimpulannya bahwa untuk uji normalitas itu kita menggunakan semua data yang ada dari pretest post-testnya dari kedua kelas, sedangkan untuk uji homogenitas itu kita tidak masukkan data pretestnya, tetapi data post-testnya saja dari masing-masing kelas. Mungkin sekian dulu mengenai penjelasan saya terhadap analisis data kelas eksperimental dan kontrol dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian uji normalitas dan uji homogenitas. Mohon maaf jika ada kekurangan yang masih perlu kita perbaiki ke depannya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan tentunya dapat membantu teman-teman semua dalam mengaplikasikan SPSS di data kita sendiri. Oke, akhir kata, sekian dan terima kasih dari saya. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.